Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku rahimakumullah. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya, dan senantiasa tetap dalam lindungannya pastinya. Kembali lagi bersama saya Elsa Noviulansari di acara Mutiara Ramadan. Nah, kali ini Elsa bakalan sharing mengenai nikmat sabar dalam kehidupan. Saudaraku rahimakumullah, pastinya tidak asing dong dengan kata sabar, ya kan? Nah, sebelum Elsa masuk ke inti pembicaraan kita pada kali ini, Elsa mengucapkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita masih diberi kesehatan hingga saat ini. Nah, saudaraku rahimakumullah, yang pertama Elsa mau membahas mengenai apa itu sabar. Nah, sabar sendiri pada dasarnya berasal dari kata sobaro yasbiru yang artinya adalah menahan. Yang mana menahan di sini memiliki arti yang sangat luas ya, saudaraku rahimakumullah. Nah, saudaraku rahimakumullah, pernah nggak sih merasa gelisah? Mungkin gelisah karena saking banyaknya masalah yang kita hadapi, kemudian kita merasa ujian untuk kita itu bertubi-tubi seperti itu. Misalkan saja kita merasa kekurangan harta, kemudian bahkan kita harus kehilangan orang-orang yang kita cintai, yang menyebabkan semangat kita itu patah, kemudian pasrah, lalu menyerah dan menghentikan langkah, dan akhirnya kita memutuskan untuk mengalah, bahkan menyerah. Nah, oleh karena itu saudaraku rahimakumullah, hendaknya kita diharuskan untuk bersabar dalam menghadapi setiap ujian yang diberikan oleh Allah kepada kita ya. Akan tetapi saudaraku rahimakumullah, di sini yang perlu kalian ketahui juga nih, tidak semua orang itu dapat menikmati kesabaran, karena pada hakikatnya tidak semua orang itu dapat menahan sabar ya. Nah, untuk itu saudaraku rahimakumullah, hendaknya kita harus senantiasa selalu berdoa dan mendekatkan diri kepada Allah agar diberi kesabaran yang melimpah dan tidak ada batasnya pastinya. Nah, yang perlu saudaraku rahimakumullah ketahui nih, bahwa setiap ujian atau masalah yang diberikan Allah kepada kita, Allah itu sebenarnya memiliki tujuan loh untuk kita. Tidak hanya cuma-cuma memberikan ujian pada kita, tidak, tapi Allah memiliki tujuan tertentu. Salah satunya yaitu untuk mengukur kadar keimanan sekaligus mengangkat derajat dan meningkatkan level ketakwaan kita sebagai seorang mukmin dan mukminah. Dan Allah telah mengatakan di dalam Al-Quran bahwa Dia akan menguji setiap hambanya yang bertakwa dan beriman. Firman Allah surat Al-Baqarah ayat 155 yang artinya adalah, dan kami pasti akan menguji kalian dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Nah, saudaraku rahimakumullah, sebenarnya ujian itu adalah jembatan bagi seorang mukmin atau setiap manusia untuk meraih kebaikan dari Allah Ta'ala ya. Dan akan selalu ada hikmah kok, akan ada selalu anugerah kok yang menunggu ketika kita sudah menghadapi ujian tersebut, sebagaimana kehadiran pelangi yang dinanti setelah badai atau hujan itu reda. Walaupun begitu, saudaraku rahimakumullah, sabar memang tidaklah mudah, karena itu adalah ujian. Justru karena ketidakmudahan itulah dijadikan Allah sebagai sarana untuk menguji hambanya apakah kita bisa lolos atau kita bisa lulus dari ujian yang diberikan Allah kepada kita, atau justru malah sebaliknya gitu kan ya. Nah, hendaknya kita harus berpikir positif dan nantiasa selalu beristighfar agar kita bisa lolos menghadapi ujian yang diberikan Allah kepada kita. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang Allah inginkan kebaikan pada dirinya, maka Dia akan mengujinya, memberikan ujian kepadanya. Hadis riwayat Muslim. Oleh karena itu, saudaraku rahimakumullah, kita tidak perlu nih merasa kecewa, apalagi harus berputus asa ketika kita dihadapkan suatu masalah ataupun ketika kita sedang diuji oleh Allah. Di saat itulah Allah sedang menghendaki kebaikan pada diri kita.
kira-kira kebaikan apa sih yang Allah kehendaki dengan Allah memberikan ujian kepada kita gitu kan. Nah, salah satunya adalah Allah menginginkan kita untuk bersikap sabar, senantiasa bersabar pastinya. Nah, bukankah Allah telah menjanjikan kepada kita bagi orang-orang yang bersabar itu pahala yang tiada batasnya, ya kan? Sesuai dengan firman Allah dalam surat Az-Zumar ayat ke-10 yang artinya hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Nah, saudara rahimakumullah, tidak ada ujian yang tidak bisa kita lalui. Semua ujian pasti bisa kita lalui. Allah sudah mengukur seberapa kemampuan setiap hambanya. Jadi Allah tidak akan memberikan ujian atau cobaan di luar batas kemampuan setiap hambanya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nah, jadi hadapilah setiap ujian atau masalah yang diberikan Allah kepada kita itu dengan sabar dan ikhlas ya. Nah, sekalipun kita merasa bahwasanya cobaan itu datang silih berganti, seakan tak pernah ada habisnya dan tak pernah berhenti gitu kan. Karena sebesar apapun ujian yang kita hadapi, kita pasti bisa melewatinya. Karena kita masih punya Allah. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Nah, saudaraku rahimakumullah, mari kita renungkan sedikit kehidupan ini. Dan kita akan menemukan betapa luasnya karunia dari Ilahi Robbi dan betapa lebarnya pintu pertolongan dari Allah bagi siapapun yang memohon pertolongan kepadanya. Dan seiring berjalannya waktu nih, kita akan tahu dengan izin Allah bahwa sebenarnya Allah menginginkan hambanya supaya menjadi mukmin dan mukminah yang tangguh, tidak mudah mengeluh, dan mampu bangkit ketika rapuh, agar senantiasa iman kita tetap kukuh pastinya. Dan saudaraku rahimakumullah, ujian adalah bagian dari setiap kehidupan manusia. Tidak ada manusia yang tidak memiliki ujian. Semua manusia diuji tanpa terkecuali. Kemudian dari diri kita sendiri nih yang menentukan apakah kita sanggup atau tidak, mampu atau tidak menghadapi setiap ujian yang diberikan kepada kita, dan apakah kita tergolong dalam orang-orang yang sabar gitu kan. Apakah malah sebaliknya, justru kita akan terpuruk dan tenggelam dalam kesedihan. Nah, oleh karena itu kita senantiasa harus tetap bertawakal dan tetap bersabar. Yakinlah bahwa Allah tidak pernah meninggalkan hambanya, yakinlah bahwa Allah tetap selalu bersama kita. Sedangkan Allah itu tahu bahwasanya kita berdoa mohon pertolongan kepadanya, pasti Allah akan membantu setiap umatnya. Dan yang terakhir nih, bersiap-siaplah menyambut kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar dari ujian Allah. Firman Allah Ta'ala lanjutan dari surat Al-Baqarah ayat 155, dan berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Nah, yaitu pahala dari Allah yang tidak batasnya. Nah, sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Semoga Allah senantiasa memberikan kesabaran pada kita semua dan menggolongkan kita ke dalam orang-orang yang sabar dalam menghadapi ujian yang diberikan oleh Allah ya. Dan begitulah sedikit sharing yang bisa Elsa berikan atau yang bisa Elsa sampaikan untuk saudara rahimakumullah. Semoga setelah mendengarkan ini kita menjadi sadar dan kita bisa memahami arti penting dari sebuah kesabaran dan dapat mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari pastinya. Saya Nofila Ansari, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.